Dan di sini kami akan membahas tentang jenis kata, dan mungkin kita mulai saja dari yang pertama. Perkenalkan namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsir Nur. Terus yang materi kedua. Saya Maryam Nurfatina. Oke, jadi untuk pemateri ini akan membahas tentang jenis-jenis kata. Mungkin kita masuk saja dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, mengapa penting memahami jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia? Karena pemahaman jenis-jenis kata membantu seseorang menyusun kalimat yang efektif, memahami makna kalimat dengan tepat, dan serta meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis. Dan adapun membaca dan menyimak secara baik dan benar, ini juga penting dalam penulisan dunia agar struktur kalimat teratur dan komunikasi. Jadi intinya itu karena pemahaman jenis kata itu membantu seseorang untuk menyusun kalimat dengan tepat, ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa sih dampak bahasa gaul dan bahasa daerah terhadap kelestarian jenis-jenis kata baku? Penggunaan bahasa gaul dan bahasa daerah yang berlebihan bisa membuat masyarakat, khususnya generasi muda, kurang memahami dan jarang menggunakan jenis-jenis kata baku dalam bahasa Indonesia. Akibatnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat menurun dan berisiko mengaburkan fungsi kata dalam komunikasi formal maupun ilmiah. Oke, jadi dampaknya itu kemampuan berbahasa kita yang baik dan yang benar itu dapat terhenti dan mengubarkan fungsi dalam komunikasi formal itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan ketiga, ada tidak sih contoh kalimat di mana predikatnya itu bukan kata kerja? Ada itu. Coba berikan satu contoh kalimat. Dia seorang guru. Ya, seorang. Oke, Predikatnya berupa kata benda dan seorang guru, bukan kata kerja. Kalimat ini tetap dapat dipahami dengan baik karena dalam bahasa Indonesia predikat tidak harus selalu berupa kata kerja. lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih penggunaan kata sifat dalam komunikasi lisan? Coba bisa dijelaskan seperti apa? Umumnya digunakan secara eksplisit karena berfungsi langsung memberikan deskripsi atau penilaian terhadap suatu contoh. Cuacanya panas sekali, namun dalam situasi tertentu kata sifat juga bisa implisit lewat ekspresi atau intonasi. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih akibat jika kalimat tidak disertai dengan kata keterangan? Kan di dalam kalimat itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Coba dijelaskan kalau tidak disertai dengan kata keterangan itu seperti apa akibatnya? Kalau keterangan itu biasanya informasi dalam kalimat jadi kurang lengkap, mungkin begitu, atau membingungkan. Misalnya dia pergi dan tidak jelas kemana, kapan, atau dengan cara apa dia pergi. Dengan lebih lengkap lagi dan lengkap jika dia pergi ke pasar tadi pagi dengan berjalan kaki. Itu predikat keterangan. Jadi kata keterangan di sini sangat berpengaruh ya untuk struktur kalimat. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk menutup sesi diskusi kita pada kali ini,
apa sih peran konjungsi atau bagaimana peran konjungsi dalam sebuah teks? Konjungsi menjaga alur gagasan tetap logis dan utuh antar kalimat atau antar paragraf. Tanpa konjungsi, ide bisa terputus-putus dan sulit dipahami. Contohnya, saya lapar, tetapi saya tidak ingin makan. Jika tanpa tetapi, hubungan maknanya jadi tidak jelas. Oke, baik, itulah tadi beberapa pertanyaan dan diskusi dari kelompok 8 tentang jenis-jenis